Baik, salam merdeka literasi. Oke, kita masih dengan materi 8 pada modul 8 juga tentang artikel ilmiah. Nah, kita akan membahas seperti apa artikel ilmiah yang dipahami oleh teman kita Rizaldi. Nah, kali ini Rizaldi akan memaparkannya sesuai pemahaman dia setelah mendengarkan pemaparan materi dari kami dosen pengampu. Disilakan Rizaldi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam merdeka literasi. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Mustaqim dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang artikel ilmiah. Pengantar, artikel ilmiah merupakan salah satu jenis tes akademik. Artikel ini biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis lainnya. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Adapun artikel ilmiah relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Struktur teks pada artikel ilmiah. 1. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, menjawab pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. 2. Artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judulnya singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Eksposisi mempunyai struktur teks pernyataan, tesis, argumentasi, reiterasi, dan diskusi. Mempunyai struktur teks isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. 1. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Metodologi penelitian, 5. Hasil, 6. Pembahasan, 7. Simpulan. Sedangkan struktur teks konseptual adalah 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Pembahasan, 5. Simpulan. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi
pokok persoalan yang dibahas dan tetapi tidak selalu tujuan penelitian dengan latar belakang seperlunya. Teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut, metodologi penelitian yang diterapkan, hasil atau temuan yang diperoleh, pembahasan dan simpulan dan saran. Pada artikel konseptual tidak terkandung metodologi penelitian yang diterapkan dan hasil atau temuan yang diperoleh, sehingga pada artikel konseptual poin 3 dan poin 4 tidak ada. B. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah: 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan 3. Cara dalam hal pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. C. Tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi 2 hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Pada artikel konseptual, bab tinjauan pustaka lebih diarahkan pada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. D. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. E. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bahkan alien. F. Pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. G. Simpulan. Bab simpulan, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual, berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. H. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal atau terbitan lain, yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan didata menurut aturan tertentu. 2. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung informal, sedangkan artikel konseptual, seperti artikel penelitian, disajikan dengan gaya yang lebih formal. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih Rizaldi ya.